ibadah Joy Kids ini kita memuji dan menyembah Tuhan karena Tuhan sudah baik untuk kita. Sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Tuhan, sekarang kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji-Mu. Berkati kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan selalu hadir di setiap saat ya Tuhan. Haleluya, amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Yuk teman-teman, kita sama-sama nyanyiin lagu Hatiku Penuh Nyanyi ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Nah teman-teman, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu cerita
kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yuk teman-teman, kita menyembah Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur.
Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kak Ike yang akan membawakan firman Tuhan. Berkati juga kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Ketemu lagi nih bareng Kak Ike. Oke, siapa di sini yang udah siap buat dengar firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Mana Kak Ike lihat? Kayaknya masih ada yang belum angkat tangan. Coba lagi. Mana? Belum kelihatan nih. Bentar, tahan dulu. Jangan diturunin dulu. Oke. Wah, antusias ya semua ya. Boleh tangannya diturunin. Nah, adik-adik. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Apakah adik-adik pernah diundang ke pesta? Pasti pernah dong ya. Entah itu pesta mungkin ada saudara adik-adik yang menikah atau pesta ulang tahun. Siapa di sini yang senang kalau ke pesta ulang tahun? Kak Ike dulu waktu kecil seneng banget kalau udah ada undangan pesta ulang tahun. Tahu nggak kenapa? Apa? Iya bener sekali. Kalau ke pesta ulang tahun itu pasti kuenya banyak. Terus makanannya enak-enak. Wah pokoknya seneng deh. Bisa lihat banyak balon, bisa lihat apalagi ya, badut. Nah kalau ke pesta ulang tahun biasanya gitu kan ya. Ada badutnya. Terus apalagi ya, banyak deh ya pokoknya ya. Intinya waktu kita ke pesta, entah itu pesta ulang tahun, pesta pernikahan, atau pesta perayaan apa saja, kita pasti akan merasakan sangat-sangat senang. Pasti sangat menyenangkan ketika kita menghadiri sebuah pesta. Nah, adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang sebuah pesta. Pesta yang sangat besar, pesta yang sangat megah, melebihi dari pesta yang sudah pernah kita kunjungi. Mungkin adik-adik pikir, aku pernah mengunjungi pesta ulang tahun temanku besar sekali. Atau mungkin adik-adik di rumah ada yang, pesta ulang tahunku paling keren, paling megah, paling besar. Banyak kadonya, banyak mainannya, banyak kuenya. Pokoknya banyak semua-muanya deh. Nah adik-adik, ternyata di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini, bahwa pada akhirnya nanti kita akan sama-sama berpesta di sebuah pesta yang sangat besar, sangat megah, dan tidak pernah ada pesta semegah dan sebesar itu di dunia ini. Wah, pesta apa ya adik-adik? Nah, sebelum kita ke situ adik-adik pasti tahu dan beberapa minggu yang lalu, sebulan yang lalu deh ya, kita memperingati tentang Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga atau naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya, dan itu juga ternyata termasuk kita semua yang ada, bahwa Dia akan kembali lagi menjemput kita untuk membawa kita bersama-sama dengan Dia. Kemana ya adik-adik ya? Tentu saja ke surga. Dia menjanjikan memberikan Roh Kudus yang akan menyertai kita, menolong kita, menghibur kita, hingga pada akhirnya ketika waktunya tiba, kita semua akan sama-sama berkumpul untuk kembali ke surga. Siapa aja ya adik-adik yang kembali ke surga, yang akan ikut sama Tuhan? Tentunya mereka yang setia sama Tuhan Yesus. Mereka yang melakukan kehendak Tuhan, mereka yang intinya setia deh sama Tuhan. Pokoknya kalau anak-anak yang gak setia, anak-anak yang gak ikut kehendak Tuhan, pasti gak akan ke surga, gak akan ikut bersama dengan Tuhan Yesus.
Nah, adik-adik, ayo sekarang kita coba buka ya Alkitab kita ya. Di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Oke, Kak Ike tungguin dulu ya buat buka Alkitabnya. Udah dapat belum ya? Kalau belum bisa minta mama papanya buat bantu ya. Mama papa bisa bantu ya adik-adik di rumah. Oke. Wahyu 19 ayat 6 sampai yang ke-10. Di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema perjamuan kawin anak domba. Nah, adik-adik, ketika kemudian Tuhan Yesus kembali menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia di surga, ternyata bahwa ada penyambutan yang sangat besar. Penyambutan yang sangat mewah, yang sangat megah, dan itu hanya bisa kita alami atau kita rasakan ketika kita kembali bersama-sama dengan Tuhan. Ya, adik-adik, benar sekali. Ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan, maka kebahagiaan yang besar yang melebihi apapun yang bisa dunia tawarkan akan bisa kita temukan bersama dengan Yesus. Lebih bahagia daripada kita mendapatkan handphone baru, mobil-mobilan baru, lebih bahagia daripada kita mendapatkan kado ulang tahun dan lain sebagainya. Pertanyaannya nih adik-adik, balik lagi ke yang tadi ya. Kan Kak Ike bilang bahwa hanya anak-anak yang setia, hanya anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan yang kemudian akan ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam pesta yang megah dan besar ini. Maksudnya yang setia itu seperti apa ya adik-adik ya? Nah, setia yang dimaksudkan di sini adalah selama kita hidup, apapun yang kita lakukan melakukan seperti yang dikatakan firman Tuhan. Kita taat kepada orang tua, kita menghormati orang tua, kemudian jadi anak yang rajin, anak yang taat sama orang tua, terlebih lagi ke Tuhan. Terus kalau misalnya adik-adik melihat orang yang membutuhkan bantuan, adik-adik mau membantu mereka. Kesetiaan ini bisa diukur lewat setiap apapun yang kita lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pasti ketika kita melakukannya adalah karena, oh ya, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, saya sudah beroleh anugerah yang begitu besar. Itulah sebabnya saya harus melakukan kebaikan, saya harus taat sama Tuhan, saya harus ikut apa maunya Tuhan. Nah, ketika kita melakukan semuanya adik-adik, maka Tuhan akan menilai semua setiap apapun yang kita lakukan. Ketika kita menjadi anak yang baik, ketika kita menjadi anak yang setia, maka itu tandanya kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, siapa di sini adik-adik yang mau ikut berpesta bersama dengan Tuhan Yesus di surga? Coba angkat tangannya. Ada yang nggak angkat tangan? Ada yang nggak angkat tangan? Kalau nggak mau ikut, wah sayang sekali adik-adik. Pokoknya Kak Ike jamin deh, pesta ini sangat-sangat megah. Tapi nggak seperti yang di dunia ini ya. Pastinya pesta ini akan membuat kita sangat bahagia karena kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus kembali. Oke adik-adik, itu dia untuk firman Tuhan kita hari ini. Jadi kita belajar untuk jadi anak yang setia, anak yang melakukan kehendak Tuhan sampai akhirnya ketika Yesus datang kembali menjemput setiap kita bersama-sama dengan Dia, maka kita akan pulang bersama-sama dengan Bapa di surga. Oke, sekarang adik-adik kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya di Lukas 22 ayat 30 bagian A. Kak Ike akan bacakan bagi kita semua. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Kamu akan makan dan minum semeja denganku di dalam kerajaanku.
Oke adik-adik, itu ayat hafalannya, jangan lupa dihafalkan di rumah ya. Nah, sebelum kita selesai, kita mau sama-sama berdoa dulu, oke? Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu hari ini menguatkan dan meneguhkan hati setiap kami untuk kami bisa menjadi anak yang setia, anak yang taat sama Tuhan, dan kami mau berpesta bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami mau untuk ada bersama-sama dengan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang akan memberikan bagi kami kebahagiaan yang besar melebihi apapun yang bisa diberikan oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sudah beribadah, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, biar kami tetap menjaga hidup kami setia di hadapan Tuhan sampai kedatangan Tuhan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya pengumuman untuk para pemenang dari ayat hafalan minggu lalu. Ada Fitriani Gracia. Kakak Jaikit, nama saya Fitriani Gracia. Kelas 2, saya mau ayat hafalan Roma 1 ayat 18. Beginilah bunyinya. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaminan manusia yang menindas kebenaran dengan kelaminan. GBC kakak-kakak Jaikit, Tuhan Yesus memberkati. Ada Dave Osada Sihombing. Teman-teman dan kakak Jaikit, ayat hafalan untuk minggu ini adalah Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Makasih teman-teman dan kakak Jaikit, Tuhan Yesus memberkati. Ada Gavriel. Teman dan kakak Jaikit, nama saya Gavriel. Ayat hafalan minggu ini adalah Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada Zelika Wijaya. Shalom semuanya, hari ini aku dapat tugas dari Kanael. Tugasnya adalah menghafalkan Roma 1 ayat 18. Isinya adalah sebab murka Allah nyata dari sorga atas kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Terima kasih. Selamat ya bagi adik-adik yang sudah menang. Bagi yang belum menang, jangan patah semangat. Coba lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, itu dia untuk ibadah hari ini, dan sampai jumpa di ibadah Joy Kids minggu depan. God bless you.